Nah, baik, sedikit aja terkait dengan regulasi. Kami lahir atau Basarnas itu lahir tahun 72, Pak. Ya, tahun 72, tapi baru memiliki dasar hukum berupa undang-undang itu baru tahun 2014, ya, tahun 2014. Tahun 2007 kami memisahkan diri dari perhubungan. Jadi awal mula kami adalah kita masih di bawah Departemen Perhubungan karena memang tugas pokok dan fungsi kami adalah melaksanakan penanganan kecelakaan, ya, kecelakaan pesawat dan kecelakaan kapal. Itu yang paling utama dari kami pada saat itu. Nah, karena ada tuntutan masyarakat dan beberapa kejadian mulai tahun 2004, ya, tsunami Aceh, kemudian semakin kesini semakin banyak, maka pada saat itu kita memisahkan diri dari perhubungan, Departemen Perhubungan. Karena kalau masih di bawahnya tentunya kita anggaran terbatas, penol juga terbatas, sehingga kurang berkembang. Dan alhamdulillah sekarang mulai tahun 2009, ya, 2009 itu sudah sepenuhnya kita memisahkan diri. Artinya kita merupakan lembaga pemerintah non kementerian. Jadi pimpinan kami Kabasarnas itu setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Jadi tidak melalui menteri perhubungan, tidak. Nah, sekarang langsung. Dan baru memiliki undang-undang tahun 2014, ya. Undang-undang nomor 9 sorry. Undang-Undang nomor 29 tahun 2014, karena sering menghafalkan, ya, jadi lupa. Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Badan Pencarian dan Pertolongan, ya. Badan Pencarian dan Pertolongan atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Nah, kalau dulu kita namanya Basarnas, tapi karena ada undang-undang disingkat jadi SAR. Istilah SAR atau istilah asing itu tidak diboleh masuk ke undang-undang, maka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu pencarian dan pertolongan, ya. Kalau disingkat nggak enak, Pak, jadinya, Pak. Banas Pentol, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Nah, ditolong oleh siapa? Banas Pentol. Nah, makanya tetap nama Basarnas itu harus ada, gitu. Gitu, seperti itu. Atau Bapak Pentol lah, gitu kan nggak enak, Pak. Nah, seperti itu. Nah, kalau dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu dasar hukumnya dia berdiri adalah karena undang-undang. Jadi undang-undangnya dia sudah mulai 2007 sudah ada, seperti itu. Sedikit tentang regulasi, ya. Di samping itu regulasi-regulasi di Indonesia yang ada hubungannya dengan SAR itu juga banyak. Kepolisian juga memiliki undang-undang kepolisian di mana salah satu tugasnya adalah untuk membantu tugas kemanusiaan atau SAR. TNI pun juga memiliki undang-undang juga sama. Kami pun juga bergabung jadi di ICAO, ya, ataupun IMO, International Maritime Organization, sama International Civil Aviation Organization. Jadi awal mulanya kita diakui oleh negara atau diakui oleh dunia dan seperti itu. Nah, saat ini kondisi ataupun di Basarnas, ya, itu sudah kualifikasi, ya, terkait dengan penanganan gempa bumi ataupun bencana secara keseluruhan, ya, di mana kita bergabung menjadi anggota INSARAG. Salah satunya adalah harus memiliki tim tersendiri untuk melaksanakan pertolongan, pencarian dan pertolongan di gempa bumi. Secara sederhananya seperti itu. Artinya kalau kita berangkat menuju ke misalnya di Jepang pada saat itu kita masih belum bisa, masih belum diakui oleh negara luar. Nah, saat ini sudah, dan kebetulan Mas Nanang ini itu juga menjadi salah satu menjadi anggotanya. Jadi anggota sebagai tim INASAR, ya. Jadi INASAR Indonesia SAR. Ya, kalau di luar namanya ada INASAR, seperti itu. Baik, tentunya kalau di instansi lain banyak ataupun ada undang-undang, tentunya bagaimana undang-undang itu bisa komprehensif, ya. Artinya ada satu undang-undang yang bisa mengatur tentang pencarian pertolongan secara keseluruhan. Nah, itu makanya kita ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Di situ mengatur tentang bagaimana melaksanakan pencarian dan pertolongan. Tahap-tahapannya seperti apa, ya. Itu ada di situ semua.
Nah, di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian pertolongan, ya, yang dimaksud dengan SAR adalah segala usaha, ya, yang dimaksud dengan SAR yaitu segala usaha mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi manusia. Jadi pertama adalah manusia, jiwa, ya, jiwa terlebih dahulu, bukan dompetnya, bukan harta bendanya, tapi jiwa. Ya. Kemudian menghadapi keadaan darurat, ya, bisa kecelakaan pesawat, bisa kecelakaan kapal, ataupun orang tenggelam di sungai, ataupun hilang di gunung hutan, masuk ke sumur, seperti itu juga merupakan keadaan darurat, ya. Atau bencana, ya, bencana dalam tadi ya, kecelakaan, bencana atau kondisi yang membahayakan manusia. Nah, kondisi membahayakan manusia itu adalah orang tenggelam di sumur, kemudian hilang di gunung hutan, ya, ataupun tenggelam di sungai, seperti itu merupakan kondisi yang membahayakan manusia. Ya. Sehingga kami merupakan lembaga pemerintah yang mengurusi di bidang pencarian dan pertolongan. Kalau lembaga yang mengurusi di bidang bencana adalah BNPB. Ya, nanti apa itu Basarnas, ya, tugasnya seperti apa, BNPB seperti apa, kita akan bahas juga. Nah, jadi penanganan ataupun penyelenggaraan operasi SAR, ya, tugasnya Basarnas adalah melaksanakan penanganan kecelakaan, ya, baik itu kecelakaan pesawat ataupun kecelakaan kapal, kemudian kondisi yang membahayakan manusia, tadi saya jelaskan, dan bencana. Nah, di siklus bencana nanti akan saya jelaskan juga, bahwasanya ada beberapa, ya, ada siklus bencana. Salah satunya adalah tanggap darurat. Nah, maka tugas kita juga melaksanakan pencarian atau penanganan bencana pada fase tanggap darurat, yaitu sudah terjadi bencana, sudah terjadi banjir, gunung meletus atau erupsi, kemudian yang di Semeru kemarin, ya, artinya itu sudah terjadi, baru kita melaksanakan pencarian, di mana ada korban yang hilang atau belum ditemukan, ya, atau mengevakuasi, itu juga merupakan tanggung jawab kita. Kemudian juga kecelakaan dengan penanganan khusus, ya, kecelakaan dengan penanganan khusus itu adalah kecelakaan di jalan raya, ya. Mungkin saya yakin bahwa Bapak ini pernah juga melaksanakan evakuasi atau menolong orang kecelakaan di jalan raya, ya. Bisa semuanya, saya yakin sudah pernah. Nah, tapi di konteksnya di sini adalah kecelakaan dengan penanganan khusus, ya. Misalnya dan peralatan khusus, misalnya orang terjepit di kap mobil, atau terjepit di bawahnya mobil, ataupun orang kejepit di setirnya, seperti itu. Nah, itu juga merupakan kecelakaan dengan penanganan khusus, ya. Bagaimana cara membukanya, pintunya supaya aman, kemudian bagaimana menstabilkan kendaraan, ya, kemudian mengamankan, dan terakhir adalah mengevakuasi. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita juga. Ya. Kondisi yang membahayakan manusia, salah contohnya juga adalah orang yang melaksanakan percobaan bunuh diri. Ya, orang misalnya naik tower, melaksanakan percobaan bunuh diri, nah itu juga merupakan tanggung jawab dari Basarnas. Dalam penanganannya, ya, tentunya Basarnas ataupun sebagai tim SAR, ya, kita secara umum aja sebagai tim SAR, ya, itu tentunya kalau semakin cepat penanganannya, semakin cepat kita datang ke lokasi, maka semakin korban akan semakin segera mendapatkan pertolongan. Tapi apakah cepat itu juga yang paling utama? Kemudian handal juga paling utama? Tidak. Tapi yang paling utama di sini adalah aman. Ya. Jadi aman itu yang paling utama. Aman buat siapa? Jadi ada 3A. Ya. Yang pertama adalah amankan diri dan tim. Ya. Amankan diri dan tim. Ya. Artinya penolong itu harus mengutamakan keamanan keselamatan diri sendiri dan timnya. Kemudian mengamankan area. Area itu juga misalnya ada masyarakat yang melaksanakan ataupun mau memberikan pertolongan atau hanya melihatnya, itu harus diaman juga. Jangan sampai nanti menambah jumlah korban. Terakhir adalah aman buat korban itu sendiri. Jadi statusnya korban tetap korban, ya. Tetapi ketika korban itu kita sudah mengevakuasi, ya, atau proses evakuasi, maka statusnya korban itu adalah VVIP, ya.
Jangan sampai pada saat kita melakukan pertolongan salah penanganannya, salah mengevakuasinya, harusnya dia tadi selamat, ketika kita bawa salah, jatuh, meninggal dunia. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah maka harus benar-benar selalu monitor keadaan atau kondisi korbannya. Jadi cepat, tepat, aman, dan handal ya. Jadi yang dari 4 kata itu yang paling utama adalah aman. Ya maka ketika kita datang ke lokasi kejadian, ya tentunya sebelum berangkat kita prepare. Ya. Kejadiannya apa? Orang tenggelam di sungai. Kita melaksanakan evakuasi ataupun pencarian dengan menggunakan perahu karet, tentunya life jacket yang kita pakai. Ya kan? Kemudian penanganan yang di awan panas guguran. Ya. Di situ kan ada awan panas, ya, debu, ya. Kemudian juga ada kemungkinan juga kondisi beracun, ya. Maka kita apa yang kita bisa mencari di sana itu kondisinya seperti apa? Kita bisa mencari informasi-informasi tersebut sebelum kita berangkat. Sehingga kita datang ke lokasi sudah siap, ya. Helm, kacamata, ya, ataupun goggles, ya. Kemudian masker yang ada filter seperti itu supaya kita aman. Jangan sampai nanti ketika membantu, ya, asal-asalan aja kita pakai masker biasa ataupun nggak menggunakan masker sama sekali, ya. Efeknya tidak pada saat itu juga. Mungkin iya, ya, misalnya batuk atau iritasi, mata iritasi seperti itu. Tapi tidak jangka pendek, tapi jangka yang lama juga, ya, itu bisa juga kita terdampak, ya. Seperti itu. Ya. Tentunya dalam melaksanakan pertolongan ataupun sebagai tim SAR, ya, harus mengenal tentang filosofi SAR, ya. Sebelum mengenal filosofi SAR, saya jelaskan sedikit elemen kompetensi, ya, dari petugas pencarian dan pertolongan. Ya, elemen ini sebetulnya berlaku untuk kondisi apapun, berlaku untuk situasi apapun. Misalnya seorang pekerja, dia harus memiliki keterampilan, dia harus memiliki pengetahuan. Pedagang pun juga, ya. Bagaimana keterampilan bisa memasarkan dagangannya, ya, sikapnya seperti apa. Nah, sama halnya itu juga di Basarnas ataupun di sebagai tim SAR, ya, harus memiliki elemen itu. Elemen yang pertama adalah attitude, sikap dan perilaku. Ini yang mendasari dari elemen-elemen kompetensi yang lainnya. Ya, sikap dan perilaku ini, ya, dari pendidikan juga bisa, ya. Kemudian didapat dari dari tausiah dari orang tua ataupun dari orang-orang yang berpengalaman, ya kan. Kemudian juga elemen yang kedua itu adalah knowledge, pengetahuan. Nah, pengetahuan ini dari berbagai sumber, silakan mencari wawasan semakin banyak berarti semakin luas. Dari YouTube, dari literasi atau dari buku, dari pengalaman yang buruk, misalnya membaca koran ternyata ada penolong malah meninggal dunia. Nah, apa penyebabnya? Nah, karena apa dia? Nah, itu juga merupakan pengalaman yang baik, ya. Kemudian pengalaman yang baik pun juga, ya, yang buruk aja sebagai pelajaran, apalagi yang baik, ya. Sehingga ketika mengetahui sharing ataupun sharing pengalaman dengan berbagai tim SAR atau berbagai rekan, ya, tentunya itu juga sangat-sangat penting sekali, ya. Semakin banyak wawasan kita akan semakin baik, ya. Salah satunya adalah kita sharing di sini. Itu juga menambah pengetahuan dan ataupun knowledge. Kami pun juga di sini juga belajar, ya. Bahwa di sini kita menyampaikan pun juga sama-sama belajar. Nah, yang terakhir adalah keterampilan. Nah, keterampilan itu tidak bisa kita hanya melihat, mendengar, ya. Keterampilan itu harus melakukan, ya. Keterampilan harus melakukan. Orang bisa ngaji, ya, pastinya harus dia melakukan, ya. Oh, saya bisa ngaji tapi dia nggak bisa membaca. Nah, seperti sama saja. Nah, dalam pertolongan pun juga sama, ya. Saya bisa melakukan turun dari tebing. Saya bisa melakukan pertolongan CPR korban. Saya bisa melakukan pertolongan misalnya ada patah tulang, kita membidah bisa. Saya bisa melakukan
menggunakan GPS, menggunakan kompas, sipul. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, itu kalau hanya melihat saja tapi tidak melakukan, maka itu masih belum dikatakan dia terampil. Nah, itu harus terampil. Jadi keterampilan itu harus dilakukan. Nah, maka di filosofi besar itu semuanya ada. Jadi mulai dari knowledge, kemudian mulai dari attitude, kemudian knowledge dan skill itu ada semua di filosofi besar. Filosofi besar yang pertama adalah locate atau lokasi. Ya, kita singkat LAST ya, LAST. L-nya adalah locate atau lokasi, ya. Locate itu kan, atau locate dari lokasi. Nah, penentuan lokasi kejadian, penentuan lokasi gempa bumi, bencana alam, penentuan lokasi kecelakaan jalan raya, penentuan lokasi kapal tenggelam, penentuan lokasi pesawat jatuh, penentuan lokasi orang tenggelam di sungai di mana. Nah, tentunya kita bisa melihat, kita bisa memperhitungkan atau menanyakan kepada saksi, ya. Dan juga ada perhitungan-perhitungan khusus untuk menentukan ini jatuhnya di mana, lokasinya kemungkinan di mana, itu ada perhitungannya. Jadi misalnya pesawat dari take off dari Surabaya menuju ke Jakarta, ya, kecepatannya dia berapa pasti termonitor oleh ATC, Air Traffic Control, atau pengatur lalu lintas udara. Kemudian berapa lama dia dari take off, berapa lama, misalnya 30 menit, berarti kita bisa menghitungnya. Oh, dia hilangnya lost kontaknya di sini. Nah, kemudian dari monitor radar-radar itu juga bisa. Nah, dia ketinggian dari berapa sampai berapa. Kalau mungkin rekan-rekan bapak-bapak semuanya ini pernah lihat berita seperti itu, ya pasti di radar itu ya dari ketinggian berapa sampai berapa turun sampai hilang, itu ada juga di biasanya di berita pasti disampaikan, ya. Artinya kita bisa mengaturnya di situ, ya. Tentunya kalau di Basaras ada perhitungannya. Nah, perhitungannya ada sekolahnya juga, ya, SAR plan, ya. Namanya adalah tadi SAR plan, ya, SAR planner. Jadi perencanaan SAR, kita menentukan lokasi kejadian. Kejadian orang yang di gunung hutan pun juga sama. Kalau penentuan lokasinya kalau kita tanya ke saksi, oh hilangnya di Wit Gede, Gunung Lirang, Wit Gede, malah Wit Gede itu kan banyak Pak, ya, pohon besar itu kan banyak sekali. Nah, itu di mana? Itu bisa berupa koordinat, kita lebih tepatnya kita berupa koordinat, ya kan? Berupa titik koordinat. Jadi berapa derajat lintang utara, berapa derajat lintang selatan misalnya, ya. Kemudian berapa detik, ya. Kemudian berapa derajat bujur timurnya. Nah, itu juga kita tahunya dari situ. Sehingga kita plot di peta, oh titiknya di sini hilangnya. Kalau kapal misalnya tenggelam, ya, kemudian tentunya benda jika berada di air, ya, di sungai misalnya, atau di perairan, di sungai, ya, di perairan lepas, ya, laut, ya, tentunya ada pengaruh, ya, ini gambaran, ya, saya sampaikan gambarnya. Ada pengaruh kecepatan arus, ya, kemudian kecepatan angin, arahnya kemana, ya, arah anginnya kemana, arah arusnya kemana, kecepatan anginnya berapa, kecepatan arusnya berapa, sehingga target yang kita cari pasti akan bergeser. Nah, itu tentunya harus kita perhitungkan. Itu kondisi-kondisi bagaimana kalau kita memperhitungkan lokasi. Nah, setelah lokasi sudah ditentukan, diplot di peta, oh lokasinya sekian. Kemudian kita melaksanakan pencariannya di area sudah ditentukan. Nah, maka menuju ke lokasi tersebut dengan cara apa? Satu contoh, kejadian awan panas guguran di Semeru, ya kan? Awan panas guguran Semeru dari masing-masing tempat, ya, atau dari masing-masing rekan-rekan ini, ada yang dari Kendari, ya, kemudian ada dari Madiun juga ada, Mojokerto juga ada. Nah, kalau kami dari Juanda menuju ke Lumajang naik apa? Atau jalurnya kemana? Nah, tentunya kan ada informasi ada jembatan putus. Nah, itu kita harus bisa mengatasinya. Oh, kalau lewat Malang nggak bisa karena jembatannya putus, harus kita lewat di Probolinggo. Nah, salah satunya adalah kita aksesnya adalah dengan kendaraan.
Akses tersebut bisa kita tempuh dengan jalan kaki. Akses tersebut bisa ditempuh dengan menggunakan perahu karet. Akses tersebut bisa kita menggunakan helikopter. Bisa turun dengan tali, ya. Jadi ini pun juga merupakan ada skillnya juga, ada keterampilan juga, ada ilmunya juga, ya. Bagaimana turun dari tali, ya. Turun dari tebing menggunakan tali, bagaimana melaksanakan evakuasi. Nah, jadi akses, ya, cara mencapai lokasi kejadian atau lokasi sampai ketemu korbannya di mana. Dia berada di dalam sumur, berarti harus kita masuk ke dalam sumur, ya, dengan cara misalnya diturunkan pakai tali, harus bisa menjaga korbannya. Jadi akses di sini adalah mencapai korbannya, ya. Mencapai korbannya. Nah, locate dan akses ini adalah masih tahap pencarian. Nah, tahap pertolongannya karena kan SAR, search and rescue, mencari dan menolong. Tahap pertolongannya adalah ketika sudah ketemu dengan korbannya, nah, maka kita melakukan stabilize. Stabilize itu adalah pertolongan gawat darurat atau perawatan gawat darurat. Ya, maka tim SAR itu, ya, atau petugas relawan tim SAR, ya, harus memiliki ilmu medis tingkat dasar setidaknya, ya. Misalnya seperti saya sampaikan tadi, orang patah tulang kita bisa membidan, kemudian buka jalan nafas seperti apa, menghentikan perdarahan seperti apa. Nah, itu adalah salah satu contoh teknik evakuasinya, teknik pertolongannya. Mengangkat tandunya seperti apa, ya, membawa evakuasinya seperti apa. Nah, ini stabilize, ya. Kemudian transport, ya. Transport terakhir adalah transport, LAST, S-nya dari stabilize, T-nya adalah transport, berarti memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman, ya. Misalnya ke posko kesehatan, ataupun ke posko atau ke rumah sakit ataupun ke rumahnya misalnya. Gitu. Nah, lanjut. Nah, bagaimana sebuah kejadian atau informasi kejadian bisa sampai ke kita, ya. Sama halnya dengan bahwa semuanya ada informasi kejadian awan panas guguran di Semeru, ya. Pasti ada informasi dari WA atau melihat statusnya dari rekan-rekan yang lainnya. Nah, ada informasi, kita cross check betul nggak ada kejadian. Jadi sama dengan kami pun juga, kami menerima laporan dari masyarakat atau dari potensi SAR atau dari relawan yang lainnya atau dari kepolisian, dari seluruh elemen masyarakat, kita bisa seperti itu. Tapi ada juga yang informasinya kita dapat dari sebuah alat deteksi, ya, sebuah alat deteksi dini, ya. Contoh misalnya kecelakaan kapal, ya, atau kecelakaan pesawat, ya. Jadi di kapal pesawat, ya, itu ada namanya beacon, alat deteksi dini. Jadi kalau misalnya kapal tersebut atau pesawat tersebut mengalami kondisi darurat, ya, alat tersebut akan memancarkan sinyal mara bahaya. Nah, sinyal mara bahaya ini akan ditangkap oleh satelit SAR, ya. Jadi SAR itu ada satelitnya, tapi miliknya Amerika dan Rusia. Nah, yang dia mengorbit, ya, mengorbit setiap 15 menit dia selalu mengcover di satu wilayah tertentu. Yang satu wilayah sama maksudnya, ya. Jadi ada yang stasioner, ada yang mengorbit. Nah, dari situ kita bisa mengetahui, ya, tentunya dari satelit akan ditangkap yang di bagian yang di bawah, yang di bumi maksud saya. Ya, yang di bumi ada stasiunnya, namanya LUT, Local User Terminal, ya. Di Indonesia adanya di di Jakarta, ya. Dari berupa sinyal sama LUT ini dikirim ke Basarnas. Basarnas ini akan diolah datanya, ya kan. Pasti di situ ada informasi kejadiannya kapan, ya kan. Tanggal dan waktunya. Biasanya tanggal waktunya adalah standar internasional, pakai UTC. Kemudian kalau misalnya itu kapal kalau kapal berarti dia IPOP, ya. Nama alat deteksinya adalah IPOP, Emergency Positioning Indicator Radio Beacon. Kalau pesawat ada ILT, ya. Biasanya kalau pas kejadian kecelakaan kapal atau kecelakaan pesawat, ya, yang sering terjadi,
itu pasti ada wawancara. Nah, ILT-nya nyala nggak? Nah, ILT adalah Emergency Locator Transmitter. Jadi alat deteksi yang memancarkan sinyal mara bahaya tadi. Kalau di pesawat, kalau kapal namanya IPEP. Nah, dari situ akan diketahui ya nama kapalnya, nama pesawat, nama kapalnya apa, call sign-nya apa, lokasinya dia jatuh di mana, itu ada juga di situ. Sehingga di peta akan tahu. Ya. Alat tersebut itu harus didaftarkan ke Basarnas. Ya, kalau kapalnya itu merupakan kapal milik orang Indonesia atau perusahaan Indonesia. Tapi kalau asing berarti didaftarkan ke negaranya masing-masing. Sehingga akan tahu, oh ini kapal registrasi Indonesia. Dari registrasi kita ketahui pemilik kapalnya siapa, ya. Kemudian nama kapalnya siapa, sampai data-data teknis dari kapal tersebut atau pesawat tersebut bisa diketahui. Maka akan segera cepat untuk meresponnya. Nah, untuk lokasi Basarnas ya kantor SAR karena mulai tahun 2007 sudah berkembang, maka saat ini hampir di setiap provinsi itu ada kantor SAR-nya ya, atau ada Basarnasnya. Nah, kalau di Jawa Timur namanya adalah kantor SAR Surabaya. Jadi statusnya memang atau namanya memang di kota tersebut di Surabaya. Tapi untuk wilayah operasinya, wilayah kerjanya itu Jawa Timur. Jadi namanya Surabaya, memang kantor SAR Surabaya, tapi wilayah operasinya adalah seluruh Jawa Timur. Kantor SAR Bandung berarti Jawa Barat. Kantor SAR Semarang berarti Jawa Tengah. Kantor SAR Jogja berarti Jogja. Nah, kalau dulu masih belum ada Jogja, Semarang masih belum ada. Masih tahun 2000 masih belum ada. Jadi Jakarta, Semarang, Bandung pun masih ya hampir sama dengan Jogja, ya, gitu. Kemudian diambil sekarang ngambil seluruh provinsi ada. Kemudian masing-masing kantor SAR itu membawahi setidaknya ada 2. Ya, kalau di Surabaya ini sekarang sudah 3. Tapi kalau yang kantor SAR yang masih baru biasanya hanya 1 atau 2. Tapi kalau yang sudah lama itu banyak sekali. Artinya membentuk UPT, unit pelaksana teknis. Ya. Di Basarnas Surabaya sini UPT-nya ada 3 sekarang. Ada 4 ya. Di Trenggalek, di Jember, kemudian di Banyuwangi, Sumeneb. Nah, sementara saat ini masih proses untuk membentuk Posar ya, namanya Posar Trenggalek, Posar Jember, Posar Banyuwangi, Posar Sumeneb. Nah, ya, ini proses membentuk di Bojonegoro sama di Situbondo. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan time respon ya, responnya yang lebih cepat ya, time respon lebih cepat ya, seperti itu. Nah, sehingga kita meluncur ke lokasi kejadian itu cepat. Kalau kejadiannya di Madiun berarti yang mengcover adalah teman-teman dari Trenggalek. Kalau kejadiannya di Malang tentunya dari Trenggalek pun juga dekat kalau dibandingkan dengan Surabaya, tergantung wilayahnya di mana. Kalau Malang Selatan ya, tapi ada juga artinya bisa di cover oleh Trenggalek sama Surabaya, tapi yang seringnya adalah dengan Surabaya. Seperti itu. Kalau Tuban berarti Surabaya. Madura sekarang sudah ada Sumeneb. Kalau dulu Madura nggak ada, adanya ya Surabaya itu. Maka teman-teman yang di Surabaya ini bergeser ke misalnya ke Sumeneb gitu. Nah itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang dari Kendari, tadi informasi dari Kendari. Nah, di Kendari ada kantor SAR Kendari juga sudah ada seperti itu. Yang dari wilayah yang lain di luar Jawa, dari mana? Mohon maaf. Banten. Oh Kalimantan. Kalimantan Timur. Balikpapan. Di Oh Bontang Sangatta. Posar Sangatta ada. Ya Posar Sangatta itu ada. Kalau di sekarang di Jakarta itu ada Jakarta adalah yang udah lama, kemudian Banten yang baru juga, kemudian Bandung. Nah seperti itu. Tuh. Yang lain mungkin ada dari Sumatera ada? Ada dari Sumatera? Dari Sulawesi? Ada. Oh, Kendari tadi ya? Oh ya. Ya. Oke, sudah ada di masing-masing HP-nya, Bapak-bapak semuanya? Belum ya? Sinyal ya. Oke, memang kurang afdol Pak ya. Kita kurang maksimal untuk menyampaikan Bapak-bapak
pasti ngantuk kalau nggak ada yang ditampilkan. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Oke, mungkin ada yang ditanyakan sampai sejauh ini, Pak. Nah, monggo biar nggak ngantuk. Mungkin ada yang ditanyakan? Masih belum ya? Sebenarnya ada tiga yang nggak bertanya itu. Yang pertama sudah paham, ya. Yang kedua adalah malu untuk bertanya. Ya. Yang ketiga nggak tahu apa yang ditanyakan. Nah, ini masuk di mana, Pak? Nah, mudah-mudahan yang pertama, ya, yang pertama sudah paham semuanya. Kalau sudah paham semuanya, alhamdulillah kita menyampaikan di dalam masing. Iya, monggo. Kalau tadi Basarnas ada undang-undangnya. Iya. Kalau relawan ada undang-undangnya. Nah, relawan ada undang-undangnya. Nah ini, Mas Nanang, tahu nggak? Setahu saya belum, Pak. Belum, ya. Belum ada. Sejauh ini belum ada untuk relawan undang-undangnya. Nah, tapi kalau tentunya relawan, ya di kami nanti ada materi juga. Jadi kami ada istilah namanya potensi SAR. Potensi SAR itu adalah sumber daya manusia, ya, kemudian teknologi ataupun informasi, ya, kemudian sarana dan prasarana, kemudian hewan yang tidak dimiliki selain Basarnas, ya, artinya yang Basarnas tidak memiliki itu, ya, selain yang dimiliki Basarnas. Misalnya kita tidak memiliki kapal yang dengan kapasitas yang cukup besar, nah maka kapal tersebut dia sebagai potensi SAR. Kami yang di Basarnas di Jawa Timur, petugas lapangannya hanya sekitar 70-an, Pak. Ya, 70-an. Mengcover seluruh Jawa Timur. Tersebar di Trenggalek, Jember, Banyuwangi, Sumeneb, di Surabaya sendiri, ya. Dan kami juga ada 4 kapal, ya. Dan itu pun terbatas juga, ABK-nya, orang-orangnya terbatas. Maka tentunya kita membutuhkan peran dari potensi SAR. Jadi sumber daya manusia, ya, relawan, ya, instansi atau organisasi, ya, dari unsur TNI atau kepolisian, dari unsur relawan, dari unsur semuanya yang tergabung dalam pelaksanaan operasi SAR, yang dia instan dalam pelaksanaan operasi SAR, ya, maka itu disebut potensi SAR. Gitu. Tentunya kita membina potensi-potensi tersebut. Karena tentunya kita nggak bisa kerja secara mandiri, ya. Dalam arti kalau penanganannya mungkin bisa, tapi terbatas, ya. Kita jumlahnya 70. Sedangkan kalau korban yang di Semeru kemarin, ya, itu banyak, cukup luas. Yang terdaftar di kami atau terdata di kami aja kemarin itu sekitar 1.700 relawan. Selain kami, ya, 1.700-an. Nah, itu cukup banyak sekali. Maka sehingga diharapkan tugas-tugas kemanusiaan ini juga bertanggung jawab semuanya, ya. Tetapi kaitannya dengan pelaksanaan operasi SAR, nah kami yang akan mengendalikan, ya. Gitu. Nah, bagaimana mengatur orang 1.700 itu seperti apa? Tentunya ada aturan-aturan, ya. Aturannya adalah mengacu pada undang-undang tadi, Pak, seperti itu. Nah, bentuknya kita membina itu ada melaksanakan pelatihan seperti ini, ataupun kita di kami itu ada program kerja membuat ataupun melatih, ya, relawan ada 3 kali dalam setahun. Jadi namanya adalah pelatihan potensi SAR 3 kali dalam setahun. Ya. Tapi mulai pandemik sampai yang tahun anggaran ini itu dialihkan, Pak. Jadi kita nggak bisa menyelenggarakan pelatihan SAR. Insya Allah kalau ya, tahun depan misalnya anggaran itu ada, kita pasti akan mengundang potensi-potensi ataupun rekan-rekan yang sudah kenal dengan kami, yang sering melaksanakan operasi SAR, yang sering kita bina juga, ya kita akan undang untuk mendapatkan pelatihan tersebut. Masing-masing kantor SAR itu pasti ada. Jadi dia hanya di kantor SAR Surabaya, tapi seluruh kantor SAR itu pasti ada. Nah, maka kesempatannya juga banyak. Nah, seperti itu. Jadi kemudian juga pengaturan ataupun mengendalikan potensi SAR itu nanti katanya juga di pelaksanaan operasi SAR. Nanti di materi sebenarnya sudah ada. Ya. Oke, yang lain sudah terjawab, Pak? Nah, ini. Ya.
dari biasa bisa masuk ke Basarnas. Oke, saya tampung. Mungkin kan cuma 7 orang. Ya. Apa itu supaya bisa jadi tapi ini sistemnya bagaimana? Oke, terima kasih Pak. Saya tampung dulu Pak. Oke. Berikutnya Pak, monggo. Bagaimana bisa bergabung dengan potensi SAR? Oke, sama ya Pak ya. Oke, sama. Lanjut. Dari sekian banyak lembaga relawan, Ya. maka di Basarnas itu punya ranking, ada beberapa lembaga yang layak untuk masuk ke misalnya ring A bersama dengan Basarnas atau yang belum. Pertama. Oke, yang kedua. Yang kedua untuk penelitian dasarnya apa ya? Misalkan Madura kan 10. Ya. Kenapa nggak di Sampang? Jadi di tengah-tengah. Tengah-tengah. Oke. Baik. Kaitannya yang pertama dengan bagaimana bisa bergabung di Basarnas Pak ya. Apa sebagai tim relawannya atau seperti apa. Jadi memang di kami itu tidak sama halnya dengan PMI misalnya. PMI yang memang ada kayak relawan Pak ya. Kita tidak bisa seperti itu merekrut karena kan cukup banyak kondisi seperti itu. Tapi kami kalau menjadi anggota Basarnas ya kan, itu kami statusnya adalah PNS. Tapi juga mulai tahun ini itu ada honorer, tapi juga terbatas Pak ya. Terbatas untuk penerimaan atau formasinya gitu. Jadi memang kalau bergabung dengan Basarnas ya sama halnya dengan pelaksanaan tes CPNS ataupun tes masuk tentara seperti sama gitu. Tapi di sini bukan berarti nggak masuk ke Basarnas itu nggak bisa ikut melaksanakan pertolongan atau pencarian Pak. Tetap. Maka kita tadi masuk ke potensi SAR. Misalnya contoh kita medis terbatas, artinya kemampuan kita medis juga terbatas. Kita di anggota kami itu memang ada pendidikan medical first responder ya. Jadi ilmu medis yang diberikan kepada orang awam. Nah, namun kalau misalnya kita membutuhkan rumah sakit lapangan, tentunya kita butuh medis yang banyak. Nah, maka kita koordinasi kepada dinas kesehatan, kita koordinasi kepada instansi ataupun organisasi yang dia bidangnya di situ, ya, ataupun dia memiliki ambulans, ya. Nah, maka kita selalu koordinasi kepada organisasi ataupun instansi tersebut. Pak, kami butuh ambulan yang banyak. Nah, monggo silakan bergeser. Nah, itu biasanya dalam kondisi tertentu seperti itu, ya. Jadi relawan, ya. Tadi pertanyaan yang tadi, Pak, mohon maaf. Untuk bisa bergabung di potensi SAR atau apa aja syaratnya? Ya, sebetulnya sebenarnya nggak ada syarat khusus Pak, ya kan? Syarat khusus, ya, syarat khusus tidak ada. Tapi ketika kita melaksanakan operasi SAR, ada bapak-bapak misalnya datang ke lokasi, laporan ke posko Pak, ke posko kami, sehingga akan tahu ini dari instansi mana, organisasi mana. Oh baru kenal misalnya. Karena mungkin Bapak sudah lama, tapi dengan kami kan masih barusan misalnya. Nah, baru dari situ kita bisa mendata, oh ini ada potensi yang baru. Nah, termasuk juga di kami ada aplikasi ya. Ya, ada aplikasi ya Mas ya. Ada aplikasi si Binpot. Nah, itu bisa mendaftar di situ Pak. Ya. Jadi aplikasi tersebut nanti Mas nanti minta tolong ke Bu Rizka untuk linknya gitu, bisa di-share ya. Nah, seperti itu. Ya, di aplikasi namanya ada aplikasi si Binpot. Nah, itu bisa Pak mendaftarkan diri, baik itu instansi ataupun organisasinya ataupun perorangan. Tadi kemarin sudah ya saya kirim ke Pak Denny, sudah saya kirim ya beberapa waktu yang lalu. Itu juga bisa. Jadi mendaftarkan secara organisasinya atau secara individu juga bisa. Gitu. Itu ada Pak di aplikasi si Binpot. Kalau secara aplikasinya Pak ya. Tapi kalau secara kita pelaksanaan di lapangan ya, maka potensi ya ketika mau memberikan ataupun membantu dalam pelaksanaan pertolongan, maka datang ke posko ya. Datang ke posko ya, melaporkan kami dari organisasi A misalnya. Organisasi A kami ada jumlahnya 20 orang. Kami membawa perbekalan alat peralatan seperti ini. Nah, kami siap membantu. Maka kan dari Basarnas akan mendata data tadi kita data. Maka kalau misalnya membutuhkan ya dan membagi tugas ya, karena pada saat pelaksanaan operasi SAR tentunya kita akan membagi tugas ya dari berbagai elemen ya,
dari Polri, dari TNI, dari relawan, yang dari PMI ataupun dari semuanya yang mendaftarkan ke posko Basarnas ya atau posko SAR ya, maka kita akan membagi tugas ya. Ya, membagi tugas. Siapa berbuat apa itu pasti. Maka di pagi hari sebelum kita melaksanakan pencarian itu ada namanya briefing. Ya. Briefing di situ adalah tugasnya ataupun yang dilakukan adalah membagi tugas. Siapa yang bergabung di SRU 1? SRU itu adalah petugas pencari, Search and Rescue Unit. SRU 1 siapa? Area pencarian di mana? Nah, kemarin kan di awan panas guguran itu kan seperti itu. SRU 2 dari unsur mana saja? Nah, seperti itu. Dari unsur mana saja? Nah, kita ada berapa orang? Nah, kita data semuanya. Kita bagi. Oh, melaksanakan pencarian di sektor 1, melaksanakan pencarian di sektor 2. Seperti itu. Nanti dilaporkan kepada posko kalau misalnya menemukan korban atau mengevakuasi korbannya. Seperti itu. Jadi kita ketika di lapangan adalah laporan ke posko ya. Sampaikan dari mana, kemudian pertanyaan yang dibawa apa saja, perbekalan apa saja, jumlahnya berapa gitu. Ya, seperti itu kalau di lapangan, Pak. Ya. Kemudian tadi Pak yang ya, yang kedua. Oh ya, oke, baik. Penentuan unit pelaksana teknis, ya kan. Kalau yang pertama pasti mengingat frekuensi kejadian, Pak. Ya. Sering terjadi kalau di Trenggalek memang hampir 1 bulan itu bisa sampai 15 kejadian atau 10 kejadian seperti itu. Cukup banyak kalau itu merupakan posar. Kantor SAR Surabaya ini dalam 1 tahun itu kalau tahun kemarin itu sekitar 150-an, 160-an penanganan kasus ataupun kejadian, Pak ya. Baik itu kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, bencana alam, kemudian kondisi membahayakan manusia, orang tenggelam di sungai, itu dalam 1 tahun adalah kurang lebih 160, 100, bahkan pernah sampai 170, Pak. Dibandingkan dengan kantor SAR misalnya di Merauke, di Jayapura, itu 1 tahun itu 30, setahun 50, seperti itu. Kami di Jawa ini ya, Bandung, kemudian Jakarta, Semarang, Surabaya, ini cukup banyak ya. Dalam 1 tahun itu cukup banyak. Itu yang dilaporkan. Mungkin ada juga yang tidak dilaporkan, Pak, atau kita tidak menerima laporannya. Seperti itu. Nah, maka yang pertama dari frekuensi. Kemudian mengcovernya. Nah, kalau misalnya di Sumeneb, di Madura, kenapa nggak di Sampang ya, tengah-tengah, Pak ya? Ya, yang pertama kita menempatkan alut dulu. Pastinya kita ke sana itu menempatkan alut, Pak, juga. Alat alut utamanya. Kami punya kapal. Nah, seringkali kejadian di kecelakaan kapal itu di Masa Lembu. Kemudian Madura itu kan nggak hanya dari dari Bangkalan sampai Sumeneb, Pak ya. Yang pulau yang besar, tapi ada pulau-pulau kecil, Pak. Ya, Sapudi, Raas, Kangean. Nah, kita kenapa menawar di situ? Di situ ada pelabuhan juga. Ada penyeberangan. Nah, ada potensi yang cukup besar ketika terjadi kecelakaan kapal. Di Banyuwangi kenapa? Itu juga kami wilayah Banyuwangi meskipun hanya 1 kabupaten tapi cukup luas, Pak. Ya kan? Di situ juga ada bandaranya, ada pelabuhannya, ada perusahaan-perusahaan yang cukup vital di situ. Nah, maka di situ. Yang wilayah utara, mohon maaf yang belum tercover, Tuban, kemudian Bojonegoro, maka ini akan membentuk di Bojonegoro, kemungkinan insya Allah Bojonegoro. Situ Bondo, nah si Bondo di pesisir Pantura yang dari Probolinggo sampai ke Panarukan yang tekukannya Jawa Timur itu, Pak. Nah itu belum tercover kan. Kalau ke Banyuwangi pun jauh, dari Surabaya jauh, dari Jember pun juga jauh. Nah maka kemungkinan kita menempatkan posat di situ. Nah di Jember itu sebagian wilayah Banyuwangi karena ada yang juga di situ, kemudian Lumajang, Probolinggo, Bondowoso. Nah, seperti itu, Pak. Nah, terjawab semua, Pak, nggih? Oke. Nggih. Terkait dari tugas bersama tadi, kan juga ada tugas-tugas daripada bagian yang lain
Saya hormati saya tanya. Iya. Kayak KNKT terus Damkar itu kan bersama. Iya. Itu bedanya apa? Baik. Terima kasih. Sekaligus saya sampaikan ya. Jadi kalau di Basarnas dengan BNPB atau BPBD, kalau di kabupaten kan namanya BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, pakaiannya mungkin hampir sama. Kalau di lapangan juga sama. Nah, mungkin bapak-bapak di sini juga ini kok sama sih, apakah satu instansi atau tidak. Kadang-kala kami pun juga menerima kantornya di Waru itu Pak ya. Bukan, kantor kami di Juanda. Kalau di Waru adalah BPBD provinsi. Nah, ada yang masih seperti itu. Artinya memang secara tidak tupoksi saja, tapi secara mungkin dari penampilan hampir sama ya. Tapi kalau katanya dengan KNKT, dengan Damkar ya, Damkar sekarang pun sekarang jadi berubah namanya. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, kalau dulu kan Dinas Kebakaran saja, tapi sekarang ada penyelamatan. Basarnas pun juga ada pencarian dan pertolongannya. Nah, maka tentunya nanti akan dibagi wilayah-wilayahnya Pak, gitu. Kalau misalnya di wilayah kota, kabupaten biasanya itu adalah ranahnya dari kabupaten atau tempat tersebut, ke kota tersebut. Ya, tapi kita bisa masuk di situ. Itu BPD, ya. Sebenarnya nanti ada materinya ya. Tapi nggak pasti saya sampaikan. Jadi BPD itu kan dia ada manajemen siklus bencana. Mau dari mitigasi, kemudian tanggap darurat, rehabilitasi ataupun rekonstruksi ya. Nah, maka semua siklus itu sebenarnya tanggung jawab dari BPD ya. BPD mulai mitigasi atau pencegahan ya. Pencegahan supaya nggak terjadi banjir seperti apa? Pencegahan supaya masyarakat ini tanggap dan tangguh untuk melaksanakan proses evakuasi mandiri atau supaya tidak terjadi longsor seperti apa. Nah, itu pasti ada kajian dan analisa dari itu merupakan tugasnya dari BPD. Nah, tahap pencegahannya. Kemudian tahap tanggap darurat. Nah, tanggap darurat berarti sudah terjadi bencana, banjir, tanah longsor, gunung meletus, erupsi, ataupun awan panas guguran, ataupun banjir bandang. Nah, itu sudah kejadian kan berarti? Sudah kejadian. Nah, maka peran kami ada di situ. Ya, peran Basarnas di situ. Melaksanakan pencarian pertolongan. Pada saat tanggap darurat itu tidak hanya melaksanakan pencarian pertolongan, Pak. Tapi bagaimana kalau misalnya ada pengungsi? Itu dievakuasi kemana pengungsinya? Ada kaitannya dengan kesehatan juga. Nah, kemudian kaitannya dengan sumbangan. Misalnya ada sumbangan pakaian atau sumbangan bahan logistik. Nah, itu siapa yang mengatur? Nah, di situ adalah ranahnya dari BPD. Ya, menempatkan lokasi penampungnya sementara di mana. Kemudian setelah proses evakuasinya, tanggap darurat sudah selesai, tahap berikutnya adalah rekonstruksi dan rehabilitasi. Ya. Pada ini kemarin berapa bulan, Pak? Di Lumajang 2 bulan membuat hunian sementara. Nah, itu ada juga merupakan tanggung jawabnya dari BPD atau BNPB, gitu. Nah, Basarnas tidak. Nah, sudah kalau tanggap darurat sudah selesai, korban sudah ditemukan selesai, dievakuasi semuanya. Nah, itu tugasnya Basarnas selesai di situ. Ya, baru tugasnya dari BPD dilanjutkan lagi. Nah, jadi panjang kalau tugasnya BPD itu cukup panjang, mulai dari pencegahan sampai balik lagi dia kondisi semula ya. Penempatan ataupun relokasi warganya seperti apa, membuat bangunan sementara, hunian sementara seperti apa. Tapi sebagian kecil dari tugas tersebut juga tugasnya kita, khusus untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Seperti itu. Kalau KNKT memang dalam pelaksanaan operasi kecelakaan kapal atau kecelakaan kapal dia ikut terlibat. Tapi di sini adalah bukan untuk mengevakuasi korban jiwanya, tidak, tapi kaitannya dengan menganalisa, menginvestigasi kejadiannya seperti apa, gitu. Penyebabnya apa? Maka dicari alat komunikasinya, gitu. Cari black box-nya ya, nah, sama FDR-nya kalau nggak salah, FDR-nya itu. Nah, di situ percakapan pilot dengan ATC, pilot dengan kopilotnya itu pasti ada di situ semuanya. Nah, proses pembacaannya itu sangat lama, setahun biasanya. Kalau nggak salah informasinya seperti itu, setahun. Nah, itu ada beberapa contoh Pak seperti itu.
Ya, silakan. Hal apa saja yang bisa menjadi gangguan kinerja Basarnas dengan kehadiran relawan-relawan dari luar yang tanpa konfirmasi? Oke, baik, pertanyaan bagus sekali. Jadi kesulitan kami ya di lapangan, ya kesulitan kami di lapangan adalah kondisi-kondisi yang tidak bisa dikoordinir. Ya, saya yakin banyak ya. Saya yakin kalau di sini saya yakin tidak, tapi beberapa relawan ataupun komunitas-komunitas yang sulit untuk kita bisa mengendalikan, ya kan. Dan ketika di lapangan terjadi beda pendapat, terjadi mungkin emosi, itu wajar. Yang pertama karena kondisi lelah, ya stres, ya. Terus menghadapi kondisi seperti itu pasti stres, Pak. Nah, maka biasanya di kami itu di rolling setiap mungkin 7 hari atau berapa hari, 2 minggu misalnya di rolling timnya supaya fresh terus, gitu. Nah, itu maka yang sering terjadi seperti itu, ya kan. Mengatur dengan jumlah yang cukup banyak 1.700, mengatur membaginya, ya. Nah, kadang-kala tidak disadari oleh beberapa potensi SAR, ya. Pengennya saya pengen menolong, saya pengen masuk ke yang misalnya ke ring 1 gitu. Padahal kalau dalam pelaksanaan operasi SAR itu ya banyak tugas-tugas yang lain yang sangat membantu. Ya, misalnya contohnya bagian di salah satu tim ditunjuk sebagai tim logistik. Timnas ya, bukan tim nasional, Pak, tapi timnasi. Nah, timnas. Nah, wah, kok aku tugasku aku ini mau pengen evakuasi, Pak, pengen Pak. Nah, tapi kalau semuanya evakuasi, siapa sing mangan nih? Siapa yang memberikan dropping logistiknya siapa? Nah, penting sekali. Logika tanpa logistik jalan nggak, Pak? Nah, itu logika tanpa logistik ya arep nolong luwe itu. Arep nolong kelaparan. Nah, dan itu yang pasti ketika kita datang ke lokasi kejadian seperti itu, terutama bencana alam ya, dalam waktu 1-3 hari itu kondisi tidak normal. Dan maksudnya adalah banyak warung yang tutup, Pak. Pasti itu terdampak, nggak ada yang buka. Nah, maka sebagai seorang potensi SAR ataupun relawan yang mau menuju ke lokasi tersebut, bekalnya harus sudah siap. Untuk bekal makan mungkin 1-3 hari ke depan, gitu. Tapi kalau mungkin sudah 3 hari, pasti bantuan logistik, bantuan itu sudah datang semua, sayur mayur pasti. Nah, kalau pertama 1-2 hari sampai 3 hari, pasti menunya apa? Nasi putih, mie, telur. Nah, itu paling gampang itu, Pak. Jadi biasa seperti itu. Nah, maka tentunya kalau selama 1 minggu ikuti terus, wah, mulai kasok Pak. Udah gelen. Seperti itu. Nah, maka itu mungkin hari ketiga ada sayuran, hari keempat menu lauknya berbeda seperti itu. Jadi, wah ini enak gitu. Kalau seminggu garingan terus, Pak, ya bosen pasti. Ya, jangan seminggu. Mungkin 1 hari aja kok iso mang podo menune ya. Seperti itu. Nah, tadi membagi tugas, Pak. Kita sering kewalahan adalah membagi tugasnya, ya. Kita menentukan set areanya, menentukan sektor A, sektor B, sektor C, sektor D, ya. Dengan orang berapa di sini, ya. Kalau 1.700 semuanya di sini pasti akan itu kalau aman, Pak. Kalau nggak aman, 1.700 wassalam semua ya sama saja, gitu. Maka harusnya dari masing-masing akan berbagi tugas. Oh, siapa yang di posko misalnya kalau ditunjuk di posko. Oh, siapa yang misalnya di poskonya masing-masing. Ya, artinya bukan posko membentuk masing-masing potensi membentuk posko, enggak. Dia standby-nya dia di mana. Oke. Misalnya satu tim itu 10 orang. Oke, 5 orang dulu adalah ikut atau 6 orang dulu bergabung di tim SAR. Atau yang 2 bergabung di tim logistik. Berarti yang 2 standby. Kalau ada informasi apa-apa, dia yang bisa merangkap. Nanti besok bergiliran misalnya seperti itu akan lebih membantu buat kita. Gitu. Nah, itu yang tidak disadari. Ya, jauh-jauh, wah saya pengen menolong, Pak, saya pengen evakuasi. Betul, semuanya pengen. Ya, tetapi membagi tadi itu, ya. Jadi paling enggak ya harus legowo dulu, ya. Harus sabar karena
pasti akan kita tunjuk untuk bergabung dalam tim gabungan gitu ya. Kalau semuanya, jadi saya sampaikan semuanya pengen satu niat yang sama ya, kesulitan kita untuk, karena potensi bahaya di lokasi kejadian itu kita tidak bisa memperkirakan ya. Tak tahu ada longsor susulan, nah terdampak ya, pasti kita yang kena ya. Bagaimana cara mengendalikannya gitu. Dari unsur TNI, dari unsur Polri, nah seperti itu. Ya dinamika di lapangan Pak itu, ya dinamika di lapangan tentunya memang dibutuhkan sabar dan saling menyadari semuanya, seperti itu. Kita lanjut materi berikutnya. Iya Pak, monggo. Terkait koordinasi tadi Ya. itu kan ada beberapa lembaga pemerintahan. Iya. Iya. Upaya koordinasi itu sebenarnya gimana? Baik. Ya. Itu koordinasi. Ya. Seharusnya memang membentuk posko itu satu-satu. Ya, artinya posko untuk penanganan operasi SAR satu posko. Ya, posko. Jadi kalau di kami di Inasar atau di standarnya untuk pertolongan, standar untuk membentuk posko, sebuah posko yang cukup besar itu memang dalam satu lokasi. Ya, MCK-nya di mana sehingga akan posisinya di situ semua. Kemudian untuk huniannya buat relawan itu di mana. Gitu. Kemudian posko induknya di mana. Ada posko kesehatannya di mana. Posko pengungsian di mana. Itu diatur semua, sebetulnya diatur. Ya kan? Nah, tapi kembali lagi kadang-kala lokasinya itu nggak cocok ya. Harusnya kan di lapangan yang cukup besar, tapi nggak ada lapangan cukup besar atau jauh. Ya, sebenarnya nggak masalah jauh, tapi akan di lokasi dekat kejadian yang sekiranya aman, ya tidak terdampak, itu ada dibentuk posko untuk posko aju misalnya, itu bisa. Gitu. Yang jelas ke posko induk dulu. Ya, jadi yang mengatur semuanya adalah posko induk. Nah di situ gabungan ya, sebenarnya gabungan dari kami, dari BPBD, dari instansi yang terkait, dari kepolisian, dari TNI, ya itu terhubung di situ semua, sehingga kita akan mengaturnya akan lebih enak seperti itu. Kalau misalnya ini buka posko, di sini buka posko, di nasional, nah ini jangan. Nah kalau mungkin standby-nya iya silakan, tapi kalau buka posko jangan. Nah apalagi yang mohon maaf, kalau udah kejadian seperti itu, mungkin kalau sekarang jarang ya, tapi kalau 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu masih banyak seperti itu. Posko dari partai ini, posko dari partai ini, posko dari partai ini. Gitu. Nah, jadi ya sehingga ini posko apa, gitu. Posko apa? Kalau misalnya posko untuk pencarian dan pertolongan, ya satu titik bergabung dengan kami, gitu. Pasti kami juga akan koordinasi kepada pemangku wilayah setempat. Ya, kami kan juga sebagai tamu di wilayah tersebut, ya di Lumajang kami sebagai tamu juga. Tentunya koordinasi dengan BPBD, koordinasi dengan Kapolresnya, koordinasi dengan Dandimnya seperti itu kita, atau Kodimnya kita seperti itu. Harus seperti itu, ya. Itu enggak membentuk posko sendiri. Oke. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Jadi komponen berikutnya adalah komponen utama dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan operasi SAR. Ada 5 komponen. Komponen yang pertama ada organisasi. Ya, yang komponen yang kedua yaitu fasilitas. Komponen yang ketiga adalah komunikasi. Komponen yang keempat adalah pertolongan darurat. Komponen yang terakhir yang kelima adalah dokumentasi. Organisasi, ya pasti dibentuk struktur organisasi. BPBD atau BNPB pasti membentuk juga organisasi tanggap darurat. Ya. Itu pasti ada juga. Kami pun juga di bagian kecilnya membentuk struktur organisasi. Jadi kalau di bencana itu sebenarnya ada namanya IC, Incident Commander. Ya, IC yang ditunjuk sebagai IC siapa? Misalnya gubernur atau bupati. Ya, gitu. Dia akan mengatur semuanya, baik itu ada pencarian di bawahnya, ada pengungsi, ada kesehatan, ada posko yang lainnya di situ. Tapi yang mengatur semuanya di sini biasanya adalah dari bupati atau dari gubernur atau dari Dandim, dari Kapolres misalnya,
Itu di situ yang ditunjuk sebagai incident commander. Ya. Tapi di bagian kecil di bawahnya, di dalamnya dari struktur organisasi komando tanggap darurat itu ada seksi operasi SAR, seksi SAR. Ya. Maka di seksi SAR sendiri akan dibentuk juga struktur organisasi. Siapa SC-nya siapa, SMC-nya siapa, OSC-nya siapa, serunya siapa saja. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, itu merupakan struktur organisasi operasi. Kemudian fasilitas, tentunya dalam melaksanakan pertolongan pencarian kita adanya fasilitas, ya fasilitas peralatan misalnya, kemudian sarana, fasilitas untuk perahu karet, fasilitas dropping logistik menggunakan apa, fasilitas untuk pencarian pakai jalan kaki, dropnya seperti apa, ya. Kendaraan roda 2 ada atau tidak, nah, dibutuhkan atau tidak, seperti itu. Yang sifatnya mendukung, ya. Kemudian komunikasi pasti harus komunikasi. Komunikasi dari yang di posko sampai ke tim yang melaksanakan pencarian ke lokasi kejadian, itu harus tercover, ya. Harus ada komunikasi. Jangan sampai komunikasi ini putus, sehingga akan kita kesulitan. Dan juga dibagi, mungkin ada tidak hanya seru yang melakukan pencarian, tapi seru yang untuk safety officer. Nah, itu penting sekali. Kalau kejadiannya itu gempa bumi, ya, nah, kemudian tanah longsor, ya, atau banjir bandang, ataupun yang di awan panas guguran yang ada potensi susulan kejadian. Nah, maka akan ada ditunjuk sebagai safety officer yang dia akan menginformasikan ketika ada kondisi darurat. Oke, silakan Pak evakuasi mandiri secara mandiri ke lokasi, kembali ke posko. Nah, kemarin seperti itu. Jadi ada tim tersendiri yang dia ditunjuk sebagai safety officer. Ya. Di longsor pun juga sama. Yang di ngetos kemarin ada kami tunjuk satu tim untuk melaksanakan safety officer. Teman-teman yang melaksanakan pekerjaan, nyangkul, eskavator nyangkul. Nah, kalau yang di atas ini mengetahui ada bahaya, dia akan menginformasikan yang di bawah. Seperti itu. Ya. Kemudian pertolongan darurat, ya pasti melaksanakan pertolongan darurat. Setiap tadi tim relawan setidaknya harus bisa melaksanakan perawatan secara darurat, ya. Kemudian dokumentasi, ya kegiatan apapun sebaiknya memang didokumentasikan, ya. Itu pelaporan sebagai bentuk pelaporan. Ini nggak usah. Ya, tahapnya apa? Melaksanakan operasi SAR itu tadi ada 5 komponen, ada 5 tahap operasi SAR. 5 tahap operasi SAR adalah yang pertama tahap menyadari. Ya, tahap menyadari itu adanya laporan dari warga, ada laporan dari relawan, ada laporan yang masuk ke kami. Nah, itu kita tahap menyadari. Kemudian tahap tindak awal, berikutnya tahap tindak awal. Tindak awal itu kita sudah melaksanakan kegiatan, menyiapkan peralatannya. Sebenarnya peralatan sudah disiapkan, tapi mungkin ada tambahan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Karena setiap kejadian itu kejadiannya sama, misalnya orang tenggelam di sungai. Ya, tenggelam di sungai. Kita sudah siapkan peralatannya. Artinya setiap hari kita sudah menyiapkan. Tapi karena di sini sungainya deras, ya, kita sungai ada jeramnya, maka kita bukan menggunakan perahu karet yang ada lunasnya atau LCR, tapi kita menggunakan perahu karet yang untuk arung jeram. Nah, pasti kita akan membawa seperti itu. Jadi apapun kegiatannya, misalnya pencarian operasi hilang di gunung hutan, di sungai yang sama-sama misalnya, tapi penanganannya itu pasti berbeda. Ada bedanya, misalnya ada sedikit yang berbeda, entah sedikit entah banyak, itu pasti ada yang berbeda. Tingkat kesulitannya juga pasti berbeda, enggak selalu sama gitu. Kemudian tahap perencanaan operasi SAR, ya sampai di lokasi kejadian kita membuat perencanaan operasi SAR, rencana pencarian seperti apa, rencana evakuasi seperti apa, itu harus dibentuk, harus dibuat dan disampaikan ketika briefing awal, briefing pagi. Oke, area pencarian adalah kita seluas ini, ya. Seru 1 nanti di sektor A, seru 2 sektor B, sektor 3 sektor C, misalnya seperti itu. Nah, nanti ketika menemukan korban, dievakuasinya adalah ke posko. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu pasti akan disampaikan pada briefing awal. Kemudian setelah dibuat perencanaan operasi SAR, maka tahap operasi SAR-nya. Timnya sudah berangkat menuju ke lokasi masing-masing, melaksanakan pencarian, menemukan dievakuasi mana, itu sudah ada. Terakhir adalah setelah korban ditemukan semua, dievakuasi semua, nggak ada yang
nggak ada yang tersisa, ya artinya semuanya sudah ditemukan, maka operasional ditutup, ya gitu. Kalau pencarian dan pertolongan di kapal atau kapal yang hilang, pesawat yang tenggelam itu kan biasanya lebih dari 7 hari. Ya. Tapi harus dibatasi, Pak. Harus ada dibatasi. Ya. Yang di Sriwijaya kemarin berapa hari, Mas? 13 ya. 13. 7 hari extend 6 hari, 3 hari awal, 3 hari break. 3 hari awal, 2 hari break. Nah, yang Toba kemarin? 7 hari kalau nggak salah. Nah, 7 hari. Tapi yang pernah kita tangani itu 2 bulan pernah. Ya, Air Asia itu kan. Nah, ya, Air Asia lama 2 bulan. Tapi harus dihentikan ya pencariannya. Kemudian KM Senopati tahun 2006 saya masih baru masuk itu juga ya. Jadi ada kapal tenggelam di Jepara, ketemu korbannya sampai di Selayar. Yang dari Kendari? Saya tahu ya, Selayar. Nah, dari Jepara ketemunya di Selayar. Nah, seperti itu. Nah, itu selama hampir kurang lebih 1 bulan kita melaksanakan pencarian. Artinya operasi sana itu dibuka sampai 30 hari. Tapi tetap harus ada ditutup. Kenapa harus ditutup? Ya, yang pertama jelas sekarang kalau dibuka terus diperpanjang artinya dilaksanakan pencarian terus, pasti biayanya cukup habis, akan terus itu. Anggaran negara akan habis. Dan yang pasti harus ada ditutup supaya untuk sebagai dasar hukum untuk memberikan bantuan kepada atau asuransi misalnya. Nah, pesawat atau maskapai akan memberikan asuransi ya ketika operasi ditutup. Dasarnya apalah? Dasarnya adalah penutupan operasi itu. Nah, itu salah satunya ya. Tapi nanti akan saya jelaskan ya tentang kapan dibukanya, kemudian ditutupnya kapan, diperpanjang seperti apa kalau diperpanjang, dasarnya apa kalau diperpanjang, seperti itu. Nah, struktur organisasi itu ada SMC, SAR Mission Coordinator. Ya, SAR Mission Coordinator itu yang mengendalikan yang di posko. Nah, pasti dibantu oleh staf SMC. Ada staf operasi yang tugasnya adalah untuk membuat perencanaan operasi SAR. Ya, ada staf logistik. Ya. Ada staf humas, ada staf komunikasi, ya seperti itu banyak, ada 6 sekitar ya. Kemudian OSC, di bawahnya ada OSC. OSC itu tugasnya sama dengan SMC, mengendalikan seru, ya, tapi di lapangan, ya, atau mengendalikan operasi tapi di lapangan. Jadi yang mengatur seru 1, seru 2, seru 3 sampai seterusnya. Itu. Kalau itu kecelakaan kapal, maka yang ditunjuk sebagai OSC adalah kapal yang memiliki endurance ya atau ketahanannya itu yang cukup lama. Misalnya dia bisa sampai 3 bulan di tengah laut, dia aman, logistiknya aman, BBM-nya aman gitu. Nah, kalau cukup cuma 1 minggu pasti dia akan ditunjuk sebagai tim pencari. Gitu. Kemudian SRU, ada Search and Rescue Unit, ya, gitu. Nah, ini potensial sudah. Nah, pembinaan potensial juga sudah. Pengaturan juga. Nah, tentunya ini ada di undang-undang itu ada pembahasan tentang peran masyarakat. Ya, penting sekali peran masyarakat ya untuk membantu ya. Contoh yang di awan panas guguran, ya, masyarakat yang tidak terdampak pasti akan membantu. Pak, silakan tidur di sini, Pak. Pak, silakan kalau misalnya ada yang mau mandi dan sebagainya pasti akan dibantu oleh masyarakat situ kan. Nah, itu adalah satu bentuk kecil peran masyarakat. Tapi yang peran masyarakat itu juga bisa misalnya kejadian Air Asia. Radar bisa monitor ya, dia hilangnya di mana. Tapi pada saat itu ada saksi mata dari nelayan mengetahui pesawatnya jatuh. Nah, itu sudah dipastikan artinya peran masyarakat itu sangat penting sekali ya. Nah, di sini ada pelaporan, kemudian pemberikan masukan ya. Misalnya contoh pemberi masukan itu kejadian di orang tenggelam di sungai. Pasti bisa kita tanya, Pak, kalau hilangnya di sini, tenggelam di sini, itu ketemunya di mana? Dari pengalaman-pengalaman yang di sini, Pak. Nah, pasti bisa kita tanya seperti itu. Oh, ketemunya di sini, Pak. Nggak jauh, Pak, biasanya. Paling sekitar sini, pasti ketemunya di sini, Pak. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, ya bisa pasti kita tanyakan.
Tanyakan kepada masyarakat. Kemudian peran masyarakat kalau misalnya Sarkun, nah hubungannya dengan Sarkun, ya ini ketemu ini korbannya ini pasti masih hidup, posisinya masih di baliknya batu seperti itu. Nah ini kadangkala yang kondisi irasional itu yang kita tidak sebagai acuan, Pak. Ya. Kita tampung, ya. Kita tampung, ya. Nggak mungkin nggak ini nggak perhitungan ini nggak kita nggak seperti itu. Jadi kita tampung. Ya. Kalau masuk di areanya operasi SAR ya kita lakukan pencarian. Artinya melaksanakan pencarian itu berdasarkan perhitungan teknis, ya gitu. Tapi biasanya keluarga itu pasti ya itu tadi minta bantuan ke Sarkun seperti itu. Nah, kadang-kala kita juga akan menyudutkan kita ya. Kalau nggak dilakukan pencarian di lokasi yang diinginkan oleh keluarga ya kita kok tim SAR kok gimana seperti itu. Tapi ya kita selalu komunikasi kepada pihak keluarga. Ya, selalu komunikasi kepada pihak keluarga seperti ini, Pak. Kita tampung kalau misalnya itu ada personil yang kita bisa juga memberangkatkan tim. Seperti itu. Kemudian pemberian bantuan dalam penyelenggaraan operasi SAR, pemberian akses ya. Jadi kalau misalnya akses ya berarti kita minta bantuan warga, Pak saya butuh lewat sini Pak supaya cepat. Nah, itu juga bisa. Nah, ini ada tadi siklus bencana itu ada pencegahan, mitigasi, kemudian kesiapsiagaan. Ya, kesiapsiagaan adalah salah satu dari tugas kami juga, ya. Kesiapsiagaan, ya. Ya, misalnya membina masyarakat, membina seperti ini adalah merupakan bentuk kesiapsiagaan, ya. Kemudian tanggap darurat itu adalah kejadiannya, kemudian pemulihan. Jadi siklus bencana ada pencegahan ataupun mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan ataupun rehabilitasi dan rekonstruksi. Kalau di RR, rehab dan rekon, rehabilitasi dan rekonstruksi kalau di bidangnya BPD. Definisi bencana yang nanti bisa dibaca, ya kan? Kemudian bencana masih dibaca. Nah ini, saya sampaikan bahasanya dalam kondisi darurat ya. Jadi kita melakukan bantuan darurat dalam sebatas kemampuan dan kewenangan yang kita miliki. Kita harus meneruskan keselamatan dan keamanan tim. Kemudian terapkan manajemen darurat, ya kan. Terapkan manajemen darurat berarti seperti apa? Ya. Pakaian yang kita bawa juga secukupnya, ya. Ya, pakaian untuk lapangan berapa setel, ya. Pakaian untuk tidur tersendiri, ya. Seperti itu. Kemudian identifikasi kebutuhan penyelamatan, peralatan komunikasi, peralatan untuk evakuasi tandu misalnya, nah, logistik, transportasi, pengamanan, nah itu harus disediakan. Kemudian mempersiapkan, mengenal dan mampu melakukan dalam batas tertentu dalam kemampuan dasar SAR. Nah, salah satu contohnya adalah besok kita atau nanti malam kita sharing tentang bagaimana melakukan pertolongan, evakuasinya, pembinaan korban seperti apa, merasakan bantuan hidup dasar seperti apa. Ini kita bahas nanti malam. Ya. Ini mungkin dua slide lagi. Jadi faktor yang mempengaruhi keselamatan. Nah ini penting sekali untuk sebagai bekal ketika bapak-bapak atau rekan-rekan semuanya menuju ke lokasi bencana ataupun lokasi kejadian, maka ini yang harus dipahami. Faktor yang mempengaruhi keselamatan. Ya. Yang pertama adalah peralatan berbahaya. Ya, di lokasi kejadian, ya tidak hanya peralatan berbahaya, tapi kondisi yang berbahaya apa saja. Misalnya ada kondisi awan panas tadi itu juga berbahaya. Kemudian tentuan bangunan, kondisi ruang terbatas, kemudian ada listrik, kemudian ada juga ruang terbatas, ada kondisi yang beracun. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian vandalisme dan pencurian. Kalau di Lumajang, kejadian yang di Mataram, ya itu nggak ada masalah Pak. Tapi kalau mohon maaf yang kemarin Palu, ya penjara dan sebagainya, bahkan tim relawannya itu juga ada yang mungkin logistiknya diambil, dirampas seperti itu.
Di mana itu, Pak? Mamuju. Memang kejadian ya seperti itu, Pak. Kejadian. Nah, itu. Nah, bahkan di layar di berita televisi kan mall-mallnya dicuri sebagainya itu kan. Banyak itu di realis seperti itu. Nah, maka ya pasti ada kemungkinan. Apakah di Bima seperti itu kan tidak, tapi ada potensi juga ya. Jadi setiap lokasi itu pasti ada potensinya gitu. Ya, ada potensi misalnya yang tidak bisa dikendalikan, yang bisa terkontrol ya pasti ada kejadian seperti itu. Nah, maka ada pasti seperti kondisinya. Kemudian stres dan kelelahan. Nah, itu stres dan kelelahan. Kalau udah stres, lelah, pengennya marah-marah, emosi, lah itu dan timnya harus tahu. Oh ini sudah sudah kondisi lelah, stres, sudah istirahat 1 hari misalnya, besok lagi. Nah, pasti di lapangan dinamika seperti itu pasti muncul. Kemudian cuaca buruk, ya pasti ya ada cuaca buruk. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Kita sudah siap. Ya, misalnya badan saya gemuk ini. Kalau saya ke lokasi kejadian ada susulan, saya lari ke sana 2 kilo 3 kilo mampu nggak? Nah, belayu 2 kilo 3 kilo. Nah itu harus diperhatikan juga ya. Yang masuk ke kondisi yang mungkin di rumah yang panas, ya jangan semuanya gitu. Tapi ya dilihat dulu dari luar misalnya, ya cek. Bila perlu kita membawa peralatan yang monitor untuk suhu, ya thermal gun. Gitu juga bisa. Oh dari situ panasnya berapa sih? Kita bisa mengetahui. Ada alat di situ pasti ada. Ya. Kemudian lokasi kerja masih asing tentunya. Kalau kita lokasi di situ, meskipun kita pernah di situ, tapi kalau itu sudah hancur, nah pasti itu lokasi asing. Ya. Kemudian ledakan susulan ataupun gempa susulan atau tsunami susulan misalnya bisa juga terjadi. Struktur yang tidak stabil, ya. Yang di rumah-rumah yang kosong itu kan terkena awan panas. Biasanya kalau erupsi, rumah itu kan dipenuhi gentengnya dipenuhi pasir tebal sekali. Nah, mampu nggak kalau misalnya ada hujan, ditambahkan hujan ya pasti akan lebih berat ya. Nah, kalau kita berada di situ ya ada kemungkinan runtuhan bangunan. Harus tahu bising, debu. Nah, itu harus kita pahami. Udara dan air yang terkontaminasi ya pastinya ya. Kemudian di ruang terbatas juga ada pasti. Nah ini mohon maaf fotonya kalau sudah mungkin muncul di HP mungkin bisa dilihat ya. Ya sudah, alhamdulillah. Jadi itu erupsi yang di Kediri itu apa? Blitar? Gunung Kelut. Nah ini. Nah, Gunung Kelut ini. Ya. Blitar, Kediri udah siap tapi malah yang terdampak. Ngantang lah itu parah. Ini gitu. Ya. Nah, ini ada perawatan medis, kemudian evakuasi korbannya. Nah, ini terakhir itu pelaksanaan operasional pencarian pertolongan dalam waktu kalau di undang-undang dilaksanakan dalam waktu 7 hari. Ya. Dilaksanakan dalam waktu 7 hari. Ya. Tapi dapat diperpanjang dengan pertimbangan ini. Yang pertama, terdapat informasi baru atau tanda-tanda mengenai indikasi ditemukan lokasi ataupun korban. Ya. Kemudian terdapat permintaan dari perusahaan atau pemilik pesawat, pemilik kapal. Ya. Kalau dari permintaan dari warga yang misalnya kurang mampu, biasanya kita lakukan juga penambahan. Pak, tolong ditambahkan waktunya 3 hari. Ya gitu. Atau ditambah misalnya. Tapi kita batasi biasanya dari 7 tambah 3, jadi total 10 gitu. Tapi biaya tetap kita tanggung, bukan karena kan bahasanya kan di sini dari perusahaan atau dari yang meminta gitu. Tidak, kalau kita juga melihat kemampuan dari itu. Tapi kalau itu sudah berbicara pesawat, kapal atau kejadian yang sifatnya industrial, berarti dari dari yang meminta atau dari industri pesawat itu disebut yang biayanya, karena biaya operasional itu cukup mahal ya, terutama permakanan ya kan. Kalau kita tidak menggerakkan pesawat mungkin nggak atau kapal nggak terlalu banyak ya permakanan, tapi kalau sudah menggerakkan pesawat, kapal, berapa Mas satu pesawat itu? Ini yang Pak yang hitungannya Pak yang tahu karena dia yang menghitung.
Hanya di pusat ya ditunjuk untuk menghitung ya. Ya, 30 juta 1 jam. Langsung gitu. Jadi berapa operasi sekian hari itu sekian. Ya, seperti itu. Berarti MM-an ya berarti ya. Nah, gitu Pak. Seperti itu. Nah, kemudian dihentikan ya. Dihentikan pencarian berarti yang pertama seluruh korban telah ditemukan, dievakuasi, ditolong. Nah, itu ditemukan. Sudah selesai. Nggak ada PR. Ya. Kemudian setelah jangka waktu 7 hari pelaksanaan, tidak ada ditemukan tanda-tanda. Ya. Ya, korban berada atau korban ditemukan tanda-tanda keberadaan korbannya atau tanda-tanda misalnya jejaknya ataupun barang bawaannya misalnya tidak ditemukan, ya operasi ditutup. Kemudian setelah dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis, ya 5 hari, 6 hari kok nggak ketemu, sulit untuk menemukan, 7 hari ya kita tutup. Nah ini pernah kejadian orang hilang di Gunung Arjuna. Kemudian saya yang ditunjuk sebagai yang mengendalikan di posko. Hari ke-7 mau kita tutup, jam 2 ini mau kita tutup, masa kita briefing, kita evaluasi, mau kita tutup. Tahu-tahu datang dari warga, Pak. Ini di tempat kami itu ada kayak orang asing yang ciri-cirinya hampir sama dengan yang hilang, Pak. Nah, akhirnya kita nggak jadi ditutup, kita bergerak menunjukkannya. Kebetulan dan alhamdulillah itu adalah korban yang kita cari. Jadi selama kita melakukan pencarian itu nggak ketemu. Ya. Nah, investigasinya ya, karena dia naik 2 orang, ya. Satu pengalaman, yang satu tidak pengalaman. Yang tidak pengalaman ini sama sekali tidak naik, Kak. Biasanya yang sering terjadi adalah yang pengalaman ini yang malah hilang. Ya, itu. Beberapa kejadian itu seperti itu, Pak. Yang pengalaman yang hilang. Gitu. Mungkin karena dia merasa sudah biasa sehingga menyepelekan misalnya. Nah, yang hilang yang nggak pernah naik ini ya ngikuti, dia nggak berani untuk bermanuver terlalu jauh gitu. Pasti ngikuti jalan atau apa gitu. Nah, informasinya itu biasanya kalau orang udah sering naik ya pengalaman, kalau digandengkan dengan orang nggak pengalaman, dia tambah capek biasanya gitu kan. Makanya dia turun dulu, nah ditunggu, dia turun pelan-pelan. Turun lagi, dia turun, temannya turun lagi. Nah itu dia jatuh ke jurang. Turun, mungkin waktunya belok, dia lurus turun ke jurang. Nah, nggak bisa naik lagi. Dia nyusuri jurang sungai tersebut di bawahnya. Katanya informasi jatuh sampai 2 kali, ketinggian 10 meter. Alhamdulillah masih selamat. Tasnya dia dibawa tapi ya ditinggal di atasnya. Gitu, selamat anak Siwalan Kerto. Gitu. Nah temannya melaporkan ke posko. Gitu. Di Lawang, ya. Enggak, bukan, itu memang tahun 2012-an kok, lama gitu. Nah itu yang sering terjadi seperti itu. Ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Oke, baik. Oke, baik. Di sini ada door prize, Pak ya. Alhamdulillah ada 3, Pak. Ada 3. Nah, kalau yang bisa menjawab nanti akan dapat door prize ini. Oke. Yang pertama, bisa diperhatikan pertanyaannya adalah Undang-Undang Basarnas, Undang-Undang nomor berapa, Pak? Nah, ini dulu. Oke. Mana dulu apa ini? Nah. Enggak enak kemarin. Saya ambil sendiri aja. Ya. Oke, masih ada kesempatan ya. Ini kalau ukurannya nggak saya kasih tahu, Pak. Oke. Kemudian tugas pokok dan fungsi Basarnas ada 4, apa saja? Ayo, Pak. Yang kasus ini, Pak, monggo. Apa saja 4 itu, Pak? Ya orang hilang, tapi yang jelas, yang
Nabi bis transport. Salah. Itu yang lain, bukan? Kecelakaan, bencana, bencana, terus musibah. Empat. Apa? habis. Kecelakaan? Kecelakaan, bencana, Kecelakaan ada dua, Pak. Kecelakaan apa? dan pesawat dan kapal. Terus? Bencana, musibah, Kecelakaan itu ada dua. Kapal dan pesawat itu jadi satu. darat dan laut. Enggak gitu. Bahasanya enggak gitu. Oke, yang lain? Bapaknya bisa, Pak? Tadi angkat tangan tadi. Nah, Kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus. oke. Bencana pada tanggap darurat Nah, terus sama memberikan manusia. apa yang sama dengan manusia apa? Kondisi yang Oke, silakan. Dipilih ya. Monggo. Oke, celana. Wes ini yang tapi ukurannya gede gitu. Apa ya terakhir ini? Oke, filosofi SAR. Nah, Pak. Mas, Ya. lokasi, Nah. akses, stabilitas, dan transport. Transport. Oke. Alhamdulillah. Cukup nggak cukup di bawah, karena memang tinggal satu. Oke, terima kasih untuk sharing ya. Saya menyampaikan materi tapi sharing di sini. Yang sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, barangkali ada yang kurang puas karena saya juga tidak memuaskan Pak ya. Bukan pemuas gitu. Oke, nanti ada sesi juga yang di malam hari. Oke, mungkin sebelum saya akhiri, sekali lagi ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sementara cukup dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.